Alhamdulillah kalau seperti itu. Hari ini Ibu akan mulai mengabsen ya. Siapa saja yang tidak hadir? Ada yang ingat nggak materi kita kemarin? Iya, kamu benar. Materi kita kemarin adalah produk dalam negeri. Nah, minggu ini Ibu akan membahas tentang ekspor dan impor. Siapa yang tahu produk asli Indonesia? Iya, Siska, kamu benar. Dan sekarang siapa yang tahu produk luar negeri yang ada di Indonesia? Wah, Okta, kamu benar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita siapkan dulu ya buku catatannya. Dan ingat ya anak-anak, tujuan kita mempelajari ekspor dan impor adalah agar kita mampu membedakan jenis barang yang diekspor dan diimpor. Dan juga kita mampu membuat struktur papan iklan ekspor dan impor. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Halo adik-adik semua, hari ini kakak akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dari adanya ekspor dan impor di Indonesia. Jadi, sejak zaman dahulu, negara kita itu sering dikunjungi oleh para pedagang dari negara lain seperti Cina, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Mereka datang kemari untuk mencari rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Trihandayani. Kalian bisa panggil Ibu Tri atau Ibu Yani, terserah kalian ya. Pagi ini kelas ini masuk semua enggak? Alhamdulillah ya kalau masuk semua. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor. Kalian ada yang tahu nggak ekspor dan impor itu apa? Oh ya udah, kalau misalkan gak ada yang tahu, Ibu jelasin aja ya langsung. Nih, untuk pengertian ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa keluar wilayah Indonesia. Misalkan ya, Indonesia itu mengirim batu bara ke Malaysia. Nah, Indonesia itu disebut eksportir karena dia yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, sedangkan untuk impor itu sebaliknya, Indonesia menerima barang dari luar negeri. Jadi kalian bisa ya membedakan antara ekspor dan impor. Nah, ingatnya itu kalau ekspor itu mengirim ke luar negeri, kalau impor itu luar negeri yang ngirim ke Indonesia. Nah, misalkan ada yang nanya, Bu, kalau misalkan ngirim ke sana, ke NTB, ke Kalimantan, itu kan udah nyebrang pulau ya. Walaupun itu udah nyebrang pulau, tapi itu masih di wilayah Indonesia, itu belum dikatakan ekspor. Nah, sampai sini paham nggak kalian? Ya, kalau paham, itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kegiatan ekspor-impor itu sangat penting bagi semua negara. Nah, tahu nggak sih kalian apa aja manfaat dari kegiatan ekspor-impor ini? Jadi manfaatnya itu negara yang kekurangan atau tidak memiliki barang tertentu, negara tersebut bisa membelinya dari negara lain. Nah, dengan kata lain, kegiatan ekspor-impor ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan manfaat yang lainnya yaitu negara yang menjual barang tersebut dapat menggunakan uang yang sudah didapat untuk membangun negara. Nah, jadi kan misalkan nih Indonesia itu ekspor barang ke luar negeri. Nah, kan berarti Indonesia dapat uang. Nah, uangnya itu disimpan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, lalu ketika negara Indonesia butuh uang untuk membangun misalkan sekolah, nah lalu maka uang itu digunakan untuk membangun sekolah. Nah, mungkin di sini banyak kalian belum tahu ya apa saja sih barang-barang yang dapat diekspor. Contohnya barang ekspor Indonesia. Nah, barang Indonesia yang dijual ke luar negeri. Nah,
Contohnya hasil pertanian. Nah, apa aja sih hasil pertanian? Nah, salah satunya itu ada beras. Nah jadi beras ini kan kita di Indonesia ini banyak ya lumbung padi. Nah itu, nah nanti jadi beras. Nah lalu beras ini tuh diekspor ke luar negeri. Lalu ada apa lagi? Ada buah-buahan, sayuran. Nah, itu juga yang bagus-bagus. Nah, bisa diekspor ke luar negeri. Nah, lalu ada hasil industri. Nah, apa aja hasil industri itu? Nah, di Indonesia kan banyak nih industri-industri, pabrik-pabrik. Nah, bisa kirim ke luar negeri itu seperti sepatu, nah, bola. Nah, itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah, mungkin kalau ada handmade. Nah, seperti kerajinan tangan itu, nah itu juga bisa diekspor ke luar negeri karena mungkin dari sana itu menarik. Nah jadi mereka ingin itu diekspor ke sana. Dan juga ada barang import dari luar negeri. Nah, contohnya, mungkin sini tahu ya. Barang import made in China, made in Japan. Nah itu kita import dari luar negeri. Nah contohnya seperti mobil-mobilan atau mobil, nah motor. Nah itu ada yang import dari luar negeri. Dan juga ada komputer, handphone. Nah mungkin coba lihat handphone kalian itu. Nah cek dari mana asalnya. Bisa jadi dari Cina atau dari Jepang. Nah, ada juga mesin-mesin pabrik. Misalkan pabrik itu kekurangan mesin yang tidak ada di Indonesia. Mesinnya itu tidak ada di Indonesia. Nah, lalu Indonesia import dari luar negara. Nah, Indonesia membeli mesin yang dibutuhkan untuk negara dari luar negeri. Jadi itu manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Dan juga tadi sudah Ibu sebutkan beberapa contoh barang ekspor dan importnya. Nah, jadi kegiatan ini gunanya adalah untuk saling menguntungkan negara satu dengan negara lainnya. Jadi harus dilakukan. Tapi walaupun begitu, kita sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia tetap harus mencintai, menghargai produk Indonesia. Walaupun kita juga senang dengan produk luar, nah tapi kita tetap harus menghargai produk Indonesia supaya produk Indonesia tetap selalu berkembang, nambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Zuleka Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan ekspor dan impor. Jadi, dalam kesimpulan ini, ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Begitupun impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Dari kegiatan ekspor dan impor ini ialah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya serta menambah devisa negara dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera. Hubungan kerjasama ekspor dan impor juga memiliki peran yang terpenting dan memberikan dampak positif untuk mengembangkan kondisi ekonomi sebuah negara, atau mengimpor beberapa jenis produksi, barang atau jasa akan sangat bermanfaat untuk semua negara. Namun, kegiatan ini juga sebaiknya tidak berlebihan dan karena berlebihannya kegiatan ekspor dan impor juga akan memberikan efek buruk bagi sebuah negara. Kegiatan ekspor impor ini juga memiliki manfaat baik bagi negara Indonesia sendiri maupun bagi masyarakatnya.
tidak dipungkiri meskipun dalam pelaksanaannya itu cenderung sulit, dan penyelesaian syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Tapi kegiatan ini harus tetap dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan tujuan lainnya. Dan dalam kegiatan ekspor impor ini pula banyak lembaga yang berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.